Halo, perkenalkan nama saya Grace Sri Marista Tampu Bolon dengan NIM C0 D02303 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap yang meliputi gaji bulanan, harian, dan uang rapel. Sebelum kita memahami cara pemotongan PPh pasal 21 untuk gaji bulanan, harian, dan juga uang rapel, kita harus mengerti apa itu PPh. Yang dimaksud dengan PPh 21 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan pada pegawai tetap berdasarkan gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Dasar hukum pengenaan PPh 21 yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengatur PPh 21 serta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang berisi tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan kena pajak yang akan kita bahas yang pertama yaitu gaji bulanan. Gaji bulanan merupakan upah yang diberikan kepada setiap karyawan pada setiap bulannya. Gaji bulanan sama dengan jumlah pendapatan rutin dikurangi dengan total potongan gaji. Yang kedua ada gaji harian. Gaji harian merupakan gaji yang diberikan kepada karyawan sebagai upah berdasarkan satuan waktu harian. Yang ketiga uang rapel. Uang rapel adalah pembayaran ulang atas penghasilan yang telah diterima sebelumnya karena adanya kenaikan gaji yang berlaku surut. Berikut merupakan contoh pemotongan PPh pasal 21 pada gaji bulanan. Diketahui gaji pokoknya sebesar 6 juta, penghasilan bruto sama dengan 8.032.400, biaya pengurang sejumlah 581.620. Jadi penghasilan neto sebulan yaitu 7.450.780. Penghasilan neto dalam setahun yaitu 12 dikali 7.450.780 sama dengan 89.409.360. PTKP wajib pajak tersebut 54 juta dan penghasilan kena pajak dalam setahun yaitu penghasilan neto dalam setahun dikurangi dengan PTKP sejumlah 54 juta, hasilnya 35.409.360. Penghasilan kena pajak setahun dibulatkan ke bawah menjadi 35.409.000. Karena penghasilan dari wajib pajak di bawah dari 60 juta, tarif yang dikenakan yaitu 5%. Jadi 5% dikali 35.409.000 sama dengan 1.770.450. Itu merupakan pajak yang dibayar dalam 1 tahun. Jika pajak yang dibayar dalam per bulan yaitu 1.770.450 dibagi dengan 12 yaitu 147.538. Yang kedua yaitu pemotongan PPh pasal 21 pada gaji harian. Contohnya yang pertama yaitu upah di bawah atau sama dengan Rp 2.500.000 dalam sehari. Contohnya seseorang bekerja pada PTO pada bulan Juni 2024. Tuan tersebut melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut memperoleh penghasilan sebesar 4.500.000 sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar 4.500.000 dibagi 10 sama dengan 450.000. Karena penghasilan dari wajib pajak dalam sehari 450.000, maka tarif yang digunakan yaitu 0%. Maka penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif harian sama dengan 0% dikali 450.000 sama dengan 0. Contoh yang kedua yaitu upah harian di atas 2.500.000. Pada contoh ini diberitahukan bahwa wajib pajak menerima upah harian sebesar 3 juta karena memperbaiki 10 buah TV yang dihargai 1 TV seharga 300.000. Maka penghasilan dalam sehari
3 juta. Maka penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu 5% dikali 50% dikali 3 juta sama dengan 75.000. Dia mendapat 2 lapisan tarif pajak, yang pertama 5% dan juga 50%. Yang ketiga merupakan contoh dari pemotongan PPh pasal 21 dari uang rapel. Dari contoh soal dapat kita lihat bahwa sebelum kenaikan gaji dari wajib pajak sejumlah 5 juta. Gaji pokok dikurangi pengurang sejumlah 350.000, maka penghasilan neto sebulan 4.650.000. Dikalikan dengan 12 untuk menghasilkan penghasilan neto dalam setahun, yaitu 55.800.000. Karena wajib pajak merupakan berstatus kawin dengan nol tanggungan, maka PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri 54 juta ditambah dengan 4.500.000 karena wajib pajak sudah menikah, maka jumlahnya 58.500.000. Maka penghasilan kena pajak nihil. Setelah kenaikan gaji wajib pajak sebesar 6 juta dengan biaya pengurang 400.000, maka jumlah gaji neto dalam sebulan yaitu 5.600.000. Penghasilan neto setahun yaitu 67.200.000 dengan PTKP 54 juta karena wajib pajak sudah kawin ditambah dengan 4.500.000, maka